Ya, kita mulai kuliah kita. Minggu kemarin kita libur ya. Minggu kemarin kita libur. 2 minggu lagi kita akan UTS ya. Ya, minggu depan juga udah puasa ya. Ya, kita masuk di apa namanya? Minggu keempat berarti ya. Konsep data warehouse ya. Dan data mining. Ya, kita masuk di minggu ke Setiap pipa. Kita masuk di minggu keempat ya, minggu keempat. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 bulan 4 2001. Ya, seperti pembahasan kita minggu-minggu yang lalu ya, kita akan coba implement konsep-konsep dari apa namanya data science ini, dari data mining ini menggunakan Orange ya. Sebenarnya pilihannya ada beberapa ya. Biasanya saya pakainya Pentaho gitu ya. Biasanya saya pakai Pentaho atau eh, kalau di data mining lanjutan saya pakainya Python gitu ya. Kalau di BI ya ada mata kuliah nanti Business Intelligence, saya pakai teknologi Microsoft ya. Itu Microsoft ada versi gratisnya ya. Power BI desktop ya. Oke, ini versi free-nya. Dia punya cloud-nya juga, dia punya mobile-nya juga ya, teknologi Microsoft. Uh, tapi saya lebih terbiasa di Python gitu ya. Oke, tapi nanti kita lihat aja. Yang penting ada referensinya, kemudian kita bisa coba-coba. Kalau konsep dari apa namanya data science-nya ya sama lah ya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, silakan Anda buka ada Orange Tree, Read the Docs IO project ya, Orange Visual Programming ya di sini ya ada banyak di sini ya. Ini kalau kita nguasain ini ya lumayan lah ya. Oke, pertama bagaimana running Orange ya. Jadi Anda harus install Python dulu ya. Jadi install Python, kita pakai Python. Loh, katanya Orange Pak. Kita install kemudian Anaconda ya. Kemudian di Anaconda Navigator di sini ada pilihan Orange Tree ya, Orange Tree ini yang jeruk pakai kacamata. Kemudian langsung di launch aja ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Ya, di sini ada beberapa pilihan, tinggal dipilih-pilih aja ya. Di sini ada namanya pakai konsep namanya widget ya. Widget di sini ada file, CSV file import, dataset, SQL table. Ya, ini ibaratnya tentang datanya. Ya, kemudian ada visualize-nya. Di sini juga ya kita bisa coba nanti ya. Kemudian modelnya di sini. uh, Kalau di sini ibaratnya kita butuh data dulu ya. Kemudian nanti kita bisa apa namanya tambahkan add-on ya. Kita bisa tambahkan add-on. Ya, mana dia? Ya, di sini ya. Di sini ada beberapa tambahan. Saya udah coba yang educational ya. Tapi nanti kita lihat yang defaultnya aja dulu. Kemudian ada evaluate ya, kemudian ada unsupervised, ini algoritmanya. Kemudian ini tambahan ya, ada belum ada ini educational ya. Ya, oke. Kalau kita lompat-lompat ya, bisa aja kita coba-coba. Tapi kadang-kadang suka ada yang kelewat ya. Di sini konsepnya agak mirip-mirip sama Pentaho ya. Tinggal diklik-klik aja, tapi nanti
Ya ini sudah mengarah kepada machine learning-nya ya. Ya, oke. Jadi silakan dibuka Orange-nya. Sudah? Siapa yang belum install Orange? Ada yang bermasalah? Coba Izin Pak. siapa ya? Pak Juaryadi, silakan Pak. Gimana Pak? Sudah bisa Pak? Bentar, saya pin dulu. Apa itu errornya? Apa tulisannya Mas? Itu tulisannya apa? Saya nggak terlalu kelihatan. Tulisan di errornya apa Pak Juaryadi? Kita chat aja kali ya. Tulisan errornya apa Pak Juaryadi? Juaryadi. Apa errornya? Mas kelihatannya apa Pak? Errornya apa tulisannya? Respon. Ini Windows will close the program and notify you if a solution is available. Windows berapa itu? Windows 7, Windows 10? 7 Pak. 7 ya. Oke, Iya. Windows 7. Python-nya Python berapa? Python-nya 36, kemarin 37, 38, 39. 36 Pak. 36 ya. Iya. Windows 7 ya. Anaconda 2, Iya. Anaconda 3 ya. Anaconda-nya kemarin Anaconda berapa ya Pak? Lupa saya. Iya. Coba dipilih itunya, dipilih apa? Kemarin ada yang milih apa di situ. Kayak gini nih, yang klik yang di sini nih. Klik yang di sini, install specific version, coba. Itu yang install versi berapa? 326 apa 3 berapa? 360 apa ya Pak? Enggak, orange-nya. Orange berapa? Orange versi berapa? Sebentar Pak. Aduh, susah banget ditutupnya Pak. Ya, RAM-nya berapa memorinya? RAM-nya 2 Pak. 2 ya. i3 atau Ya. apa? i3 ya. Ya. Iya. Kelompoknya siapa aja Mas kelompoknya? Orange-nya 3. Ya. Kelompoknya siapa aja? Saya Fatimah sama Virgin, Pak. Oh, udah ada yang bisa diinstal belum? Kemarin kayaknya mereka juga sudah sih, cuman kurang tahu juga. Oke. Ya, itu harus dimasuk klinik gitu ya. Kliniknya Mas Dimas aja bisa biasanya Mas Dimas. Mas Dimas kecil ya. Atau enggak ya bisa nanti ketemu saya tapi kayaknya besok Sabtu saya nggak bisa ya. Ya, biasalah itu masalah bisa di Windows-nya, bisa di Python ya kadang-kadang seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, Mas Agus lancar ya. Mbak Angelina gimana? Ya, saya pengennya nanti ketika kita bahas, nanti Anda bisa sambil coba ya. Anda bisa sambil coba-coba. Ini walaupun bahasanya Inggris ya, ketika saya coba artikan pakai bahasa Indonesia kok kayaknya agak-agak roaming ya. Agak-agak sedikit roaming lah ya. Jadi nanti pengantarnya saya tetap pakai bahasa maksudnya aslinya tetap saya sampaikan ya.
Tapi nanti saya translate lah ya. Tapi kalau yang bahasa Inggrisnya sudah bagus, ya nggak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting kira-kira aja, karena di situ ada contoh-contoh yang bisa diikutin gitu ya. Oke, oke, saya pakai yang PDF aja. Ya, kita mulai aja ya. Di sini ibaratnya Anda akan lebih bisa mengikuti kalau Anda sambil nyoba ya. Saya coba ikutin ini materi dari Orange-nya langsung ya. Saya sekarang coba ikutin. Jadi di sini ya, kalau Anda masuk di sini ya, silakan linknya diklik ya. Udah saya share kan ya di WA group. Di sini ada getting started, ada widget ya, ada data, ada visualize, ada model, ada evaluate, ada unsupervised ya. Kemudian di sini ada algoritmanya ya. Ada naive bias. Ini lumayan lah ya. Ada logistic regression. Kemarin Mas Agus pakai apa Mas Agus? Logistik Kemarin ya? pakai polynomial regression, cuma di situ nggak ada, Pak. Oke, polynomial itu di antara linear sama logistik ya. Jadi kalau linear regression itu dia lurus aja ya. Kalau polinomial kita nyari pola di mana x-nya kurva ya, tidak hanya lurus ya. Oke, mungkin ya bisa di search ya sebenarnya. Ya, ini kalau mau kita bahas satu-satu, naive bias bisa lah, linear regression bisa lah, logistik bisa ya, atasnya aja. Neural network agak berat ya. KNN mudah. Tree decision tree ya, ini masih bisa. SPM udah mulai berat kayak gitu ya. Ya, sebelum kita masuk ke fase-fase yang di atas, pertama kita akan bicara tentang how to load your data ya. Jadi yang udah saya siapin adalah loading your data. Ya, nanti ini konsepnya akan mirip-mirip ketika Anda menggunakan teknologi misalnya katakanlah Python atau Microsoft atau Big Data pakai PySpark gitu ya, atau pakai teknologi yang lain. kita butuh data. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, kita bicara data science, maka pasti kita akan bicara tentang data. Oke, jadi saya akan ikuti yang di sini ya, in bahasa Inggris ya. Masalah nggak kalau pakai bahasa Inggris? Ada yang bermasalah kalau saya pakai bahasa Inggris? Nanti saya ini ya, saya quote lah, saya artiin. Ya, oke. Sekali lagi, ini saya ambil dari sini, Orange Tree, read the doc ya. Di sini banyak ya. Ya, nanti kita masih punya beberapa pertemuan lagi. Jadi kita bisa lompat-lompat lah ya. Kalau kita sudah bisa masuk ke loading your data gitu ya. Jadi untuk sekarang hari ini saya coba ambil beberapa, mungkin dua aja ya, loading your data sama building workflow. Oke, di sini dikatakan Orange Visual Programming ya, Visual Programming. Tapi ternyata dia juga punya yang scriptnya berbasis yang coding biasa gitu ya. Jadi ketika kita bikin visual ya, kalau di Microsoft ada ternyata dia pakai M ya. Jadi kalau di Microsoft Power BI ya, Power BI desktop ya, ketika kita melakukan transformation macam-macam, di belakang layarnya dia punya language namanya M gitu ya, M. Nah ternyata si Orange juga sama ya. Si Orange juga punya seperti itu ya, nanti bisa kita coba dikit-dikit versi yang visualnya sama versi yang scriptnya ya. Oke, nanti kita lihat mana, ibaratnya kalau yang masih sederhana bisa lah di visual, tapi kalau yang sudah mulai complicated
Nanti kita generate dulu dari visual, nanti kita bisa lanjutkan gitu ya. Getting started, here you need to copy the getting started guide ya. Di sini ada berbicara tentang, mungkin malam ini saya cuma bahas dua aja, loading your data sama ini juga sedikit aja ya, nanti banyaknya di loading your data. Nah, jadi nanti saya pengennya ketika kita sampai pada satu slide gitu ya, nanti ada prakteknya, nanti kita coba bareng-bareng ya. Jadi kita coba bareng-bareng, dicoba bareng-bareng. Ya jatuhnya ya praktek lah ya, nanti dilihat bisa tampilan seperti apa, sama atau tidak ya. Oke, loading your data ya. Orange come with its own data format. Jadi katanya si Orange ini punya data format sendiri, but can also handle native Excel ya. Jadi ibaratnya format data yang bisa dikenali, yang bisa dibaca. Itu bisa Excel juga, bisa juga misalnya CSV ya. Nanti juga ada beberapa yang bisa kita baca. Di sini hanya bicara Orange come with its own data format, but can also handle native Excel, kemudian comma or tab delimited data file. Oke, kemudian the input data is usually a table. Ya, jadi mereka mengatakannya data setnya adalah table. The input data set is usually a table. With data instant, ya nanti ada konsep namanya data instant in row and data attribute in column. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan mana row, apa itu row, mana baris gitu ya. Kemudian mana kolom. Kemudian di sini yang digunakan adalah atribut ya. Ini kayak WK lah ya. WK juga pakai istilah seperti ini. Atribut. Jadi dalam table nanti ada baris, kemudian ada kolom. Ya, jadi kolomnya nanti itu bicara atributnya. Atribut 1. Nanti kita lihatlah atribut 1, atribut 2. Kemudian masing-masing baris adalah instannya. Jadi instant ini adalah satu data lah ya. Satu data, satu baris dikatakan sebagai instant, data instant ya. Jadi Anda di sini ketemu sama istilah namanya data instant sama atribut. Jadi kalau data instant satu data row, kalau atribut per kolomnya. Ya, nanti ini bisa jadi input, bisa jadi fitur ya, ada metadatanya juga macam-macam. Kita lanjut aja. Ya, oke. Di sini dikatakan kita bicara tentang atribut. Atribut can be different type ya. Jadi tipe datanya bisa numerik, bisa kategorikal, bisa datetime, bisa text. Kemudian atribut juga punya row, ya, punya role. Apakah dia adalah input ya, apakah dia adalah meta atribut atau dia kelas ya. Kalau kelas ini ya bisa dibilang output ya. Tapi nanti jika ada beberapa data yang tidak ada outputnya ya. Kayak seperti algoritma KNN gitu ya. Sorry kalau KNN ada. Misalnya kayak K-mean ya, yang unsupervised ya. Unsupervised itu tidak ada kelasnya. Ya, di sini dikatakan atribut punya tipe data seperti numerik, kategorikal, datetime, index, kemudian juga dia punya row. Row-nya apakah itu input, apakah meta atribut sama kelas. Nanti sama Orange ini semua di breakdown ya, karena source ini diambil dari Orange, maka ini sangat inline dengan aplikasi Orange-nya itu sendiri. Oke, kita masuk ke loading data ya, nanti kita coba bareng-bareng. Data attribute type ya, data attribute type and role can be provided in data table header. Jadi nanti ada namanya headernya. Kemudian nanti si data attribute ya, nanti di prakteknya ada. There can also be changed in the file widget ya, nanti istilahnya mereka menggunakan istilah widget ya. While data role can also be modified with select all. Ini semua nanti ada prakteknya ya. Kita lihat aja. Oke. In a nutshell, Orange can import any comma or tab delimited data file or Excel native file or Google Sheet document.
Nanti kita gunakan namanya use file widget to load the data. Kemudian if needed, define the class and meta attribute ya. Saya akan sampaikan teori seperti ini sebelum kita masuk ke prakteknya. Type and role can be set in the file widget. Nanti kita lihat bagaimana cara mengatur tipe sama role-nya. Ada semua nanti di bawah. Kemudian di sini juga ini ibaratnya saya cuma flashing aja ya. Nanti saya ngulang lagi. Ketika Anda nanti lihat di Oracle-nya. Di orange-nya nanti ini semua kelihatan. Attribute name in the column header can be preceded. Precede ini apa? Didahului ya. With a label, follow a hash C for class, M for metadata, E to ignore, W for wait ya. Nanti si atribut ada didahului oleh C buat class, M for metadata, I ignore, W sama wait. Nanti Anda ini lihat aja dulu. Nanti kalau kita sudah praktek, nanti saya balik lagi ke sini. Kemudian ada CDTS, continue, discrete time string atribut. Contohnya di sini. C, kemudian apa ini? Hash, MPH ya. Ini nama atributnya. Ini C-nya berarti apa? Continue ya. Continue, berarti ini adalah mile per hour, itu continue. Kemudian di sini ini adalah meta ya. Ini meta, kemudian ini adalah S itu adalah string ya. Kemudian ini nama atributnya. Ini adalah ignore ya, atribut yang ignore namanya adalah dummy. Ya ini headernya, dikatakan sebagai headernya. Jadi kalau kita ngirim data gitu ya di jaringan ya, selain data yang kita kirimkan juga ada headernya. Headernya bisa macam-macam ya, bisa alamat IP address-nya, bisa tipenya, TCP, UDP. Kalau di sini bicara atribut, dia punya header ya. Ada dua tadi. Ada yang bicara tentang C for class ya. M for metadata dan selanjutnya. Nanti Anda lihat di contohnya. Loading your data. An alternative to the hash notation is orange native format ya. Nanti di sini juga ada contohnya with 3 header row. Ini alternatifnya ya, native format ya. Ini contoh yang digunakan orange awal-awal gitu ya. Bisa skip aja. Oke. Nah, untuk latihan ini kita butuh file namanya adalah sample XLSX. Ya. Nah, file ini silakan Anda download. Ya, ini saya kasih linknya di sini. Linknya ada di sini ya. Ini sebenarnya saya ambil dari sini. Jadi kita baru sampai sini. Ini ada linknya. Ya. Oh, sorry. Copy link address. Saya taruh di sini aja. Silakan. Silakan Anda download filenya ya. Silakan Anda download nih filenya. Itu ada di sini. Ada di sini ya. Nanti kita akan coba itu kita upload di Orange-nya. Ya, pasti pada terhubung ke internet kan ya. Cepet-cepet sholat tidur. Udah jam 9. Ya, oke. Ya, silakan dicoba supaya kita bisa coba, kita bisa praktek. Nanti setelah di-download ya, taruh di folder tertentu. Kemudian nanti kita akan upload di. Nah, nanti konsep-konsep yang tadi ya. Nanti konsep-konsep yang tadi kita pelajari di sini. Saya ngikutin ini aja udah lumayan lah ya. Sudah lumayan. Di sini kalau saya bandingkan dengan yang lainnya ya konsepnya ya dapatlah sama aja lah. Ya, silakan Anda download dulu. Sudah download? Itu filenya Excel aja ya. Filenya Excel biasa aja. Nanti kalau sudah di-download, Anda taruh di tempat tertentu.
di folder tertentu ya. Oke. Ada tadi di sini ya, di sini kalau kita buka tampilannya seperti ini ya. Ini saya ngikutin ya, nanti kalau mau pakai apa namanya tipe data yang lain bisa aja. Gak bisa di download, gak bisa di download. Oke. Ada yang bisa download? Safa. Bisa, saya juga sudah bisa. Oh, Pak. Ya, ini datanya nggak banyak ya. Datanya ini cuma buat latihan aja. Tapi di sini sudah merepresentasikan beberapa seperti sel data yang kosong di sini. Kemudian nanti di sini ada inputnya ya. Kemudian nanti ada metadata di sini. Kemudian ada kelas ya. Ada kelas, kemudian ada metadata, kemudian ada inputnya. Oke, nah ini coba kita tanya dulu yang lain. Yang lain bagaimana? Sudah dicoba di-download? Mbak Alia, sudah? Bisa di-download filenya? Ya, Mbak Alia. Belum bisa. Kenapa belum bisa? Jadi Anda masuk ke sini aja, masuk ke yang saya kasih linknya itu, yang di sini. Ya. Kemudian di loading your data. Di situ kita lagi bicara tentang data from Excel ya. Ini diklik aja. Ketika diklik, dia langsung dia akan ke file Biolab ya. Itu kalau Anda masuk di situ file Biolab itu ada lagi ya. Ini kalau saya hover ya, saya hover. Kalau Anda lihat di situ ada file .biolab.si dataset ya. Itu kalau kita masuk ke situ file. Nah, di sini ini banyak lagi data yang bisa kita lihat ya. Di situ ada video juga di sini. Jadi saya cari-cari ternyata memang dia terfokus di sini saja sepertinya gitu ya. Mungkin di YouTube juga banyak ya. Tapi saya lihat dia banyak di sini. Nah, makanya menurut saya ya udah pakai ini aja. Tadi ya, jadi di situ sampel XLS ini ibaratnya kita ini open ya, open ibaratnya dokumennya open, semuanya open. Jadi di sini saya tidak melanggar hukum ibaratnya tidak bakal di-ban sama YouTube lah ya. Jadi di situ kalau Anda hover di sini, Anda lihat di bawah situ ada file .biolab.si/dataset/sample XLSX ya. Jadi kalau saya mau lihat di sini, kita masuk nih ya, ini file Biolab SI, kemudian main ke dataset tadi ya. Betul dataset? Ya, dataset. Mana dataset? Nah, ini dataset. Nah, ini dia ya. Ini kalau kita mau ambil data di sini, kayaknya udah siap ini ya. Ini versi CSV. CSV ada. Tab juga ada ya. Jadi ibaratnya ini semua mereka di open semua. Ini kalau Anda mau cari yang lain juga banyak ya. Saya lihat-lihat ibaratnya sama dia di open lah. PDF juga banyak. Nah, itu lihat ini videonya ya. Ini bahkan kayaknya nggak ada di YouTube-nya. Yang ini mungkin ada ya. Bisa lah ya. Nanti ibaratnya kita berguru pada source yang langsung gitu ya. Bahasa Inggris Pak, ya kan nanti kita dikit-dikit belajarnya ya. Yang penting jangan takut dulu. Ya itu, sudah semua siap sampel XLS-nya? Siapa aja yang sudah bisa download? Mas Agus sudah? Mbak Alia sudah? Mas Ari sudah? Mbak Ayu sudah? Mas Dwi? Mbak Dwi? Mbak Fatimah? Mas Ferry? Mas Sengki? Mas Juwaryadi? Di report siapa saja yang sudah bisa download, nanti coba kita bareng-bareng gitu ya. Oke, Mas Ferry sudah bisa di chat ya, yang sudah ya. Di sini ya sudah Pak. Oke, siap ya, silakan yang sudah. Siapa lagi?
Saya coba detail ya. Saya coba detail. Ibaratnya Rizky Suprihatin. Apa namanya? Fatimah. Jaringannya pada jaringan aja ya. Oke, kita mulai ya. Oke, nanti Anda taruh ya. Jadi kalau sudah download ya, oke Mbak Putih. Kalau sudah download, Anda taruh di tempat tertentu. Nah, folder tertentu lah biasanya mahasiswa punya ya. Nanti kalau mau dilihat datanya, sebenarnya datanya biasa aja ya. Ini seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Kemudian ada, ini headernya ya, berarti ini header. Ini datanya ada 8 instant. Ini kalau kita bilang ini namanya dataset ya, dataset. Oke, nah kita lanjut ya. Kita bareng-bareng aja ya. Oke, kalau Anda sudah dapat filenya, kemudian ini ada penjelasan sedikit. The file contain a header row ya. Jadi ada namanya header row. Ya. The file contain a header row ya. Jadi ada nanti nama dari kolomnya. Kemudian dia juga punya 8 data instant ya. Istilahnya adalah instant. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi setiap baris itu adalah row, tapi istilahnya adalah instant. Ya, jadi instant itu adalah satu data, satu baris. And 7 data attribute ya, kolom. Nanti kolomnya masing-masing atribut ya bisa nanti ya, ada yang jadi input, bisa jadi output, ada metadata. Kemudian empty cell, ada empty cell ya, ada empty cell. Nah, tadi yang saya jelaskan ada empty cell, mana dia? Sudah saya tutup ya tadi. Si empty cell tadi ya, empty cell itu apa Pak? Coba kita buka lagi. Ya, ini ya. Empty cell itu adalah ini empty cell ya. Ini empty cell. Ini ibaratnya data yang bisa sengaja tidak diisi atau memang datanya nggak ada gitu ya. Banyak bisa error. Nanti gimana handlingnya kalau ada data-data seperti ini ya? Apakah kita nanti isi ini dengan nilai rata-rata dari data yang lain, atau kita kasih mediannya, atau kita hapus aja satu baris ini ya? Nanti itu pilihannya ya, ada beberapa cara. Ibaratnya bagaimana menghandle data yang empty ya, atau data misalnya ini datanya semuanya adalah numerik ya, desimal, tapi ada satu data dia isinya adalah string ya. Itu ibaratnya how to handle dirty data ya, banyaklah caranya. Kita lanjut ya. Oke, di sini dikatakan row represent chain. Their function. Oke. Ini dikat maksudnya gini. Row represent gene. Apa itu gene? Can ya. Can. Jadi setiap baris itu merupakan data tentang gen. Their function is provided in the first column and their name in the second. Maksudnya yang mana Pak? Yang ini ya. Jadi dikatakan ini adalah kelasnya, kelas dari gene-nya ya. Ada protease, ada ribo, ada reps, dan ini adalah apa tadi dibilangnya? Name-nya ya. And their name gitu ya. Nanti ibaratnya si orange ini akan memprediksi ini sebenarnya input apa output atau metadata gitu ya. Tapi di sini dikatakan setiap baris merupakan informasi tentang gene, kemudian their function adalah kelasnya. Their function itu maksudnya ini ya, ini function ini adalah, ini ibaratnya outputnya, ini adalah inputnya nanti, ini hanya label dari outputnya gitu ya, namanya ya. Kalau di sini harusnya sama ya. Oke lah, kita lanjut. Oke, nah the remaining column store measurement that characterize each gene. With this data, we could say develop a classifier that would predict. Jadi di sini kita akan bikin model classifier
yang akan memprediksi gene function ya from its characteristic measurement. Jadi nanti ya kalau di sini datanya cuma ada 8 ya. Tapi nanti kita kalau punya sampai 800.000 gitu ya. Nanti kita bisa mencari pola dari data ya berdasarkan ini. Karena nanti outputnya ada. Jadi masing-masing ada. Tapi kita belum bicara sampai situ, kita masih bicara bagaimana meload sebuah data. Datanya Excel. Ya, ini enaknya kalau kita ngambil punya orang ya, tinggal menjelaskan dan saya tidak melanggar hukum apapun karena ini di open ya. Kalau saya di mata kuliah lain, ya bisa ambil hak orang ya. Di sini semuanya di open. Oke, kita masuk ke orange-nya. Let's us start with simple workflow that read the data and display it in a table. Jadi konsepnya nanti dia ada konsep namanya widget ya. Ada konsep namanya widget. Nah, widget ini nanti masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ini adalah widget file. Ini adalah widget data table. Let's us start with simple workflow that read the data ya. Jadi fungsinya nanti read data and display it in table ya. Jadi ada dua fungsi, ada dua fitur. Yang pertama adalah read data, yang kedua adalah display datanya dalam tabel. Nanti kita akan memberikan relasi koneksi antara satu widget dengan widget yang lain. Oke, sabar dulu. Kemudian kita mulai di sini ya, siapkan orange-nya, buka orange-nya. To load the data, ya, to load the data. Open the file widget, ya. Double click on the icon of the widget. Click on the file browser and locate the downloaded file. Call sample XLSX on your disk. Oke, kita kerjakan bareng-bareng. Ini nanti hasilnya ya. Caranya gimana Pak? Caranya silakan buka orange-nya ya. Anda scroll paling atas di sini ya, ada data ya. Ada data, ini data. Nah, di sini ada widget namanya file ya. Kemudian nanti di bawahnya di sini ada keterangannya. File, read data from an input file or network and send a data table to the output. Jadi di sini kita bisa ngambil data secara online ya. Nanti kita coba. Bisa juga kita secara input file ya. Nah, nanti bisa juga pakai SQL table macam-macam ya. Bisa kita coba ya. Tapi buat malam ini kita coba yang file ya. Anda bisa klik kemudian drag seperti ini ya. Atau Anda bisa double klik ya, double klik sekali aja. Ya. Klik sekali aja atau di drag ya, di drag terserah. Intinya adalah kita klik widgetnya, kemudian kita taruh di apa nih namanya workspace-nya ya, apa istilahnya kalau di Orange. Sudah semua? Bisa? Bisa Sudah, muncul? Sudah ya. Yang lain bagaimana? Ini ibaratnya kita baru fase load data ya. Ya, semuanya coba ya, semuanya coba. Nanti UTS-nya saya bikin satu part bicara tentang Orange. Kalau waktunya nggak cukup, bikin video aja ya lah. Oke. Kalau sudah ya, saya ulangi, kita ambil widget namanya apa? Kita ambil widget namanya file, ya, diklik ya, atau di drag juga boleh. Kemudian diklik aja, ya, double klik ya, di double klik atau kalau klik kanan ya, bisa juga ada beberapa cara untuk satu masalah, untuk satu cara ya. Siapa itu? Aditya TNG ya, oke. Sudah ya, tinggal di double klik. Di sini ada pilihan di sini sudah ada iris tab ya. Nanti ada infonya. Silakan Anda pilih di sini ya. Kemudian Anda taruh di mana tadi? Saya perlu ini. Oh, di situ ya. Iya, oke.
Oke. Taruh mana ya? Ya, sebentar. Saya amankan dulu ini. Taruh sini aja lah. Baik. Ada ya, saya nitip ini di sini. Oke, kita lanjut. Gimana tadi? Double klik, kemudian pilih apa? Pilih folder ini ya. Kemudian pilih kemana? Pilih di folder di mana Anda simpan datanya. Saya pakai Ubuntu nih, pakai Linux ya, mungkin agak sedikit berbeda tampilannya, tapi konsepnya sama lah ya. Anda taruh di mana, kemudian tinggal dipilih aja, kemudian di open. Nah, ini dia. Sampai muncul seperti ini. Ya, di sini ada infonya ya, 8 instant. Kemudian di sini juga ada infonya 8 fitur, 8,3% missing value. Kemudian dikatakan data has no target variable. Ya, ini hasil bacaannya Orange ya. Ini adalah prediksi atau apa namanya ya? Hasil bacaan dari Orange ya. Ketika Orange baca sampel SLS ini, dia memahami ada 8 instant ya. Berarti yang paling atas dianggap sebagai header ya. Dia juga paham ada 6 header ya. Kemudian dia paham ada 8,3 missing value. Kemudian dia tidak bisa melihat ada targetnya, tidak ada outputnya. Kemudian dia paham ada meta atribut. Nah, di sini kita bisa ngatur-ngatur apa namanya kategorinya sebenarnya, tipe datanya. Ini yang tadi nih, ini tipenya C gitu ya, kategorikal, numerik. Ya, ini yang tadi kita jelaskan. Ya, ini atributnya, ini namanya. Function, spo early, spo mid, hit 0, hit 10 ya. Nah, ini dianggapnya sebagai metadata ini ya. Ya, kemudian ini kita bisa lihat fiturnya. Di sini aja kita bisa main-main ya, bisa atur-atur juga. Ini role-nya bisa fitur, bisa target, bisa skip ya, point value-nya. Ya, oke. Nanti ada section yang bicara bagaimana mengubah tipenya. Ya, kalau Anda klik di sini ya. Ya, di situ ada kategorikal atau teks. Nanti kita bahas apa bedanya kategorikal sama teks. Di sini ada numerik. Ya, dia bisa kategorikal, numerik, teks sama date ya. Ini adalah hasil reading dari Orange ya. Ini adalah tipenya, ini adalah role-nya. Nanti kita lihat, kita jadikan function-nya itu sebagai target ya, menjadi target ya. Tapi untuk saat ini nanti aja. Kemudian di situ ada, tadi saya sebenarnya nggak ngapa-ngapain ya. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya riset aja. Oke, silahkan. Silahkan Anda sampai sukses tampil seperti ini. Nah, ini terlihatnya tinggal klik satu, tapi sebenarnya ini adalah hasil reading dari Orange-nya. Ya, kita bisa lihat bahwa ini tidak semua sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah ya berarti sangat membantu ya. Ya. Oke, jadi seperti itu saja. Itu adalah apa tadi namanya? Data from Excel ya. Kita baru load seperti itu. Ya, silakan yang di rumah semua ya. Sudah dicoba? Sudah muncul seperti ini? Nanti ibaratnya kalau Anda masukin data yang lain ya muncul seperti ini. Ya, kalau di Python ya bisa aja muncul, tapi versinya tidak grafikal seperti ini ya. Ya, di Microsoft juga bisa muncul seperti ini. Ya, interface-nya akan berbeda. Mana? Kita coba tes siapa aja yang sudah sukses. Ya, yang sudah bisa tampil silakan boleh screenshot share di grup ya, boleh. Yang sudah ya, jadi biar ada feedbacknya.
Saya pengen tahu apakah Anda sudah coba atau tidak, ya. Ya, kalau masih belum berhasil, udah keluar jaringannya jelek kali ya. Ya, silakan yang sudah, siapa aja? Mbak Nabila sudah coba? Mbak Nabila? Ya, coba kita lihat. Ya, Mas Ari. Ya, oh, versinya putih ya. Oke, good. Ya, yang lain silakan dicoba, Mas. Oke. Ya, sip. Kan kayak gini enak ya. Saya tidak seperti ngomong sendiri. Ya, oke. Muhammad Novarobi. Ini Alia siapa? Alia Cantika ini. Ya, oke. Itu baru satu ya. Jadi kalau misalnya kita input data, yang lain gimana Pak? Ya, sama aja. Nanti mungkin datanya bisa lebih banyak. Ya, misalnya coba kita lihat itu satu ya. Jadi kalau misalnya saya bikin lagi satu di sini, kemudian saya buka punyanya Iris ya, ada Iris tab ya. Silakan. Nah, kalau Anda coba Iris di sini ada data yang sering dipakai ketika orang bicara machine learning. Data bagaimana membedakan 3 jenis iris flower. Ada bunga namanya iris, kemudian ada klasifikasi namanya iris setosa, iris virginica, sama iris versicolor. Kemudian di situ ada 150 instant, ya, ada 150 baris. Itu diambil 50. Kemudian ada 4 fitur. Nah, fiturnya ini sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ini adalah outputnya, targetnya ya, ini benar semua. Kemudian kalau kita mau lihat ini nanti ya, ini satu. Kalau saya mau pakai lagi, bisa aja di sini. Saya pakai tentang Titanic ya. Titanic, tapi ini cuma 4 ya, harusnya banyak ini Titanic. Saya bisa lihat heart disease. Nah, ini dia. Ini data yang lebih ramai lagi. Nah, nanti pada akhirnya kuliah ini Anda akan bikin project dari loading data seperti ini, kemudian menjelaskan atribut yang ada, kemudian memilih atribut yang akan digunakan. Itu sampai situ. Ibaratnya kita baru sampai fase loading data. Ya. Nanti konsep ini bisa Anda terapkan di teknologi punyanya Python, Big Data, mungkin nanti sintaknya akan berbeda. Teknologi Microsoft yang lainnya, kalau Anda sudah paham konsepnya, nanti mungkin pendekatan mereka agak sedikit berbeda, tapi secara overall sama lah. Seperti itu ya. Jadi saya coba nggak terlalu cepat lah ya. Nanti kalau saya rasa sudah bisa dicepatin, saya cepatin. Ya, yang lain bagaimana? Sudah bisa? Sudah banyak di sini? Oke ya, sudah ya. Oke, let's back to the slide. Ya, di sini dikatakan tadi kita sudah melakukan. Jadi saya bisa balik lagi ke sini. Ya, Anda sudah lihat tadi ada beberapa atribut ya. Mana dia? Ada konsep namanya header, ada namanya role, ya, ada namanya tipe data, tadi sudah kelihatan. Kemudian nanti ada tab sama role. Nah, ini ya, ada C for class, M for meta attribute, I to ignore. Nah, ini ada C, D, T, S ya. Oke. Kita balik lagi ke sini. Ya, kita baru sampai pada file, tapi di sini sudah bisa lihat ya. C itu apa berarti C? Ada D. Ini kadang-kadang mungkin versinya agak beda ya. Ya, C itu apa? C itu continue ya. C itu continue, D itu discrete, T itu time, S itu string. Coba dihafal. C itu apa, C? C itu continue. Apa artinya continue?
Continuous. Oke, nanti kita lihat. D itu adalah discrete ya, discrete. Kemudian kalau T ya sudah jelas time. Kalau S itu adalah string. Apa bedanya continue dengan discrete? Kalau continue itu continue ya, kalau discrete ini artinya terputus. Data ada yang continue, data ada yang discrete. Ya, nanti ada juga nominal macam-macam. Kalau terputus itu gimana Pak? Terputus itu ibaratnya kalau habis 0, kemudian 1, terputus 2, kemudian 3, kemudian 4. Gampangnya kalau ada pertanyaan, Mas Ari adiknya berapa gitu ya, maka itu masalah discrete. Karena kalau kita ngomongin adik, nggak ada, adik itu bulat semua ya. Adik itu 2, adik itu 3, adik itu 4. Ya, jadi bilangannya bilangan bulat, discrete, ya terputus. Maksudnya terputus itu dia tidak continue. Ya iyalah Pak. Kalau continue gimana? Kalau continue ini ibaratnya ada 0,5 gitu ya, ada 0,25. Ini kalau kita lihat dia nyambung sebenarnya. Ya. Misalnya apa? Misalnya yang continue apa ya? Banyak sih ya. Nah, dunia nyata itu continue ya, maka representasinya adalah yang analog seperti ini ya. Kalau yang discrete itu hanya bicara misalnya 0 sama 1. Ini yang 2 nilai ya. Nanti coba kita lihat ya. Kita lihat di sini mana yang continue, mana yang discrete. Oke. C-nya. Ini ya. Ini karena dia desimal ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mana dia? Kita lihat di sini. Ini beda lagi nih. Ini versi orange ya kayaknya. Di sini saya bicara N kategorikal, bicara teks ya, bicara date time ya. Di sini tidak ada bicara tentang apa tadi, C sama continue sama discrete ya. Di sini hanya bicara ini numerik aja. Ini kayaknya versi dari Jenggonya. Oke, kok Jenggo sih? Versi dari orange-nya. Oke, dah, saya riset aja. Nah, oke, kita tadi ada yang mau bertanya. Izin live Pak. Oke, silakan. Mas Ari, sip 3. Kita lanjut, ini direkam ya. Kita lanjut, jam berapa ini? Masih jam 9 kan? Belum jam 11 kan? Kita lanjut. Kemudian kita bicara the file widget send to the data. The file widget send the data to the data table. Oke, double click data table to see content. Oke, kita balik lagi ke apa namanya? Kita balik lagi ke orange-nya. Ya, oke, Mbak siapa ini? Mbak Nabila. Kita balik lagi ke orange-nya. Kita sekarang manggil widget namanya data table. Kita taruh sini. Ya bisa juga taruh sini. Ya, bisa juga taruh sini. Nanti kita perlu menghubungkan ya. Jadi kita perlu hubungkan kayak gini. Nah, kayak gitu. Itu ya, semudah itu kita mengkoneksikan satu widget dengan widget yang lain. Ya, berarti di sini ya tergantung dari apa namanya? Tergantung dari filenya ya. Saya kasih sini dulu. Ya, kita lihat dulu yang ini. Jadi kita lihat satu-satu. Ya, enaknya ya. Di sini tinggal, makanya dibilang visual programming ya. Kayak MATLAB. Oke. Kita double klik, maka kita sudah bisa lihat datanya di sini. Kalau kita lihat yang di sini, yang tadi apa tadi? Ini datanya tentang iris ya. Kalau kita klik, maka ini datanya ya. Ini datanya banyak. Sedikit Pak. Ini yang ke sini
Ini ada berapa ini? Ada 303 ya. Oke, bisa kayak gitulah. Ya. Sabar dulu yang lain ya. Yang pasti banyak yang nggak sabar ini ya. The file widget send the data to the database, double click data. Oke. Jadi tadi saya ulangi ya. Tadi kita ibaratnya tidak ada table ya. Kita hanya punya file di sini. Kemudian kita panggil widget data table-nya. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita hubungkan widget file ke widget data table. Udah kayak gitu doang. Maka dia terkoneksi. Maka masing-masing widget ini punya fungsi masing-masing. Ya, Anda tinggal lihat di sini. Nanti di sini dia bisa ngatur tipe, dia bisa ngatur role gitu ya. Kita bisa reset, bisa input data, bisa online. Kemudian kalau di data table di sini ya, Anda bisa coba-coba di situ. Ya, visualize numeric value. Kemudian oke, di sini coba menampilkan data aja ya. Oke, coba kita lihat data yang lain. Oke. Ini data. Anda pernah lihat iris flower, bunga iris? Ya, di sini bunga iris di sini. Kalau kita lihat sebentar ya, saya coba jelaskan tentang 3 jenis iris flower. Iris ya. Nah, si iris flower ini dia punya 3 tipe ya. Ada yang namanya apa tadi? Versicolor ya. Ada namanya virginica ya, ada yang namanya setosa. Apa setosa? Ada tadi. Oh, di data ya. Ini dia nih, iris. Nah, ini dia. Ada namanya iris setosa, ada namanya iris virginica, ada namanya iris versicolor. Ini adalah sebuah bunga, namanya bunga iris, tapi dia punya 3 klasifikasi. Nah, si iris setosa, iris virginica, sama iris versicolor ini, dia itu dibedakan dari yang namanya mana dia? Nah, ini dia. Sepaling. Ada sepal sama ada petal ya. Sepal sama petal. Jadi kita bisa, nah ini ada gambaran yang bagus ya. Jadi di sini, atau ini aja. Kita mencoba menggali data. Jadi datanya adalah bunga tadi ya, bunga yang tadi. Nah, bunga yang tadi itu dia punya karakteristik yang berbeda untuk satu kelas dengan kelas yang lain. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya adalah sepal mahkota. Ya, mungkin nanti kita bisa googling sedikit apa artinya sepal gitu ya. Tapi maksud saya ini nanti bisa kita lakukan tidak hanya di bidang biologi seperti ini ya. Nah, tapi kita nanti bisa lakukan di area bisnis yang lain seperti itu. Konsepnya adalah melihat karakteristik dari sebuah objek gitu ya. Ya, betul kelopak ya. Jadi petal itu adalah beda. Ada petal, ada sepal. Bahasa Jawanya beda lagi. Ada sepal ya, tapi pakai bahasa Jawa lebih enak ya. Ada bahasa Jawa. Lagi. Sepal sama petal. Petal itu adalah kelopak. Bahasa Jawanya adalah kelopak, petal, ada sepal ya. Ya, jadi gini. Ini adalah satu bunga, namanya bunga iris. Nah, bunga iris ini dia punya 3 jenis, ada versicolor, ada virginica, ada setosa. Orang secara kasat mata bisa lihat membedakannya dari mana?
Membedakannya dari sepal ini. Jadi sepal ini mahkotanya, ya mahkotanya. Mahkotanya ini ada lengthnya, ada widthnya, ada lengthnya. Kemudian ada petal ya, petal katakanlah mahkota dalam gitu kan yang kecil di sini. Dia juga punya width, saya punya length. Nah, sama orang diukur tuh, dia ambil data. Datanya berapa Pak? Datanya ada di sini ambil 50, 150 data. Dari semua data itu dicatat masing-masing apa namanya sepal length-nya sama ini ada 4 ya, sepal length, sepal width, petal length sama petal width. Jadi kalau kita lihat datanya di sini, nah ini. Jadi ini adalah ini instannya yang diambil dari lapangannya. Ini yang susahnya ya. Ini yang mahalnya salah satunya. Kita mendapatkan data ini, datanya ibaratnya udah jadi. Nah, di sini diukur tuh. Data pertama irisnya iris setosa. Sepal length-nya segini, sepal width-nya segini, petal length-nya segini, petal width-nya segini. Terus sama dia dihitung. Ini yang diambilnya 50 gitu ya. 50. Konsepnya seperti itu. Coba kita lihat data yang kedua. Data yang kedua tadi saya bicara tentang kalau nggak salah heart disease ya. Nah, itu nanti Anda coba korelasikan dengan apa namanya jurnal yang saya berikan sebagai tugas ya. Di sini ada heart disease ya, apa heart itu jantung apa. Data on the presence of heart disease in patient 303 instant. Di sini katanya ada 13 fitur ya. Kemudian 0,2 missing value. Classification category class with 2 value ya. No missing value. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada age, ada gender, ini ada nilainya ya. Ini yang dikatakan sebagai nominal ya. Sorry, kategorikal ya. Kategori nominalnya ya ada. Kategori nominal. Oke, sama aja ya. Ordinal. Kategori sama nominal itu sama aja, yang beda ordinal. Ya, ini ada satu tipe data namanya kategorikal. Mungkin di materi lain saya bilangnya nominal. Ini kalau kita bicara age, kenapa dia numerik ya? Karena age ya umur dia 20, 70 itu jelas ya. Tapi kalau gender di sini dibilangnya tipe datanya adalah kategori atau nominal. Ya, ini value-nya adalah female sama male. Chest pain juga sama, di sini kategorikal. Kemudian oke, ini belum benar juga ya. Ya, coba kita lihat datanya. Ini dia. Ini data di kesehatan ya. Data kesehatan. Gimana kalau di bisnis Pak? Ya bisa aja. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Ya. Apa bisnis? Keko dulu. Keko bisnis. Nah, sudah muncul. Keko bisnis dataset. Oke, dah. Kita dapat di sini. Mana datanya? Wow. Ini ya, jadi nanti masalah data itu ada yang bilang 80% itu kita ketika bicara data science itu bicara tentang how to get data, how to prepare data ya, 80% di sana gitu ya. Misalnya baru masuk ke modelingnya. Di sini ada predicting Red Hat business value ya. Dia sudah lari ke Red Hat dulunya, dia open source ya. Dia main di server ya. Sudah tidak open source lagi. Kemudian di sini ada data. Ya, kemudian di sini ada data yang ya .all. Coba kita lihat. Ya, sign in. Oke, kita ikutin aja.
sign in. Nah, ini aja. Dapat ya. Jadi nyari data itu nggak susah. Jadi Anda jangan takut, Pak, nyari datanya di mana? Banyak ya, online itu banyak. Oke, tadi ada yang WA, apakah kelas ini? Bukan. Sorry ya, atau saya bunuh aja, tapi saya kadang-kadang perlu. Ya, jadi apa namanya, mendapatkan data, apakah data primer atau mendapatkan data secara sekunder di online, itu sebenarnya nggak masalah ya. Salah satunya tadi kita bisa download di Kaggle ya. Kaggle ini salah satu ya, nanti ada banyak lagi. Anda kasih keywordnya aja, mau apa, ini ada keyword financial dataset ya, kemudian Anda pilih di situ. Ini juga ada lombanya ya. Saya kepikiran mewajibkan Anda ikut lomba gitu ya, lomba salah satu. Ini ada hadiahnya juga ya. Ya, oke, kita lanjut tadi itu udah download ya. Tadi sudah download. Kok nggak ada? Downloadnya kemana tadi? Sorry. Sudahkah download? Sampel belum ya? Bukan. Dataset. Kok sini lagi? Tadi harusnya udah saya buka ya. Samir. Kita sama sini. Sudah. Oke, data. Oke. Kok jadi kesini lagi? Ya, coba saya ulang lagi. Ini kan ya tadi ya. Ya. Jadi saya mana? Ini ya. Ya, oke. Kemudian kita lari ke sini. Kemudian saya download udah tadi ya. You must accept this competition. Oke lah. Alah. Ambil data, lari ke sini. Mana Indonesia? Ya. Kosong. Yang mana ya? 8 13 8 13 8 40 18 mau nggak dia? Oke. Verify. Message ya begini ya kalau ngambil data punya orang ya, kadang-kadang kita disuruh dibandingkan kalau kita bikin sendiri ya. Oke ya, kok nggak ada ya? Ini ada nih. Your Kaggle verification number is 3 2 5 4 5 6. Ini saya lagi demoin how to get data ya from online ya. Oke, maukah dia? Udah. Price money. Gede itu. Data kita coba lagi. Download all. Mau nggak sekarang? Kan udah tadi. You cannot sign up for multiple account. You cannot sign up for multiple account. You must accept. Udah tadi Om.
Good luck. Oke. Nah, itu ya. Oh juga kan. Ini saya ikut lomba nih. Udah daftar saya nih. Ya, oke. Gitu ya. Itu caranya caranya ngambil data. Banyak lah, tapi Kaggle yang salah satu yang paling mudah. Oke, kita ekstrak. Saya pengen lihat aja ya, itu sambil ngeliatin ke Anda bagaimana cara kita nyari. Jadi jangan takut Pak, saya nggak ada data, cari yang online gitu ya. Banyak lagi ya, Yahoo macam-macam, Google juga mereka open data ya. Ya udah lama-lama tuh data bisa kita bisa pakai gitu. Oke, udah predicting. Oke ini ya. Masih zip aja ya. Sampai submission. Ya, oke, kita ekstrak lagi 17 mega. Iya. Loading. Ya, memang urusan data ini harus dibikin lama ya. Kalau enggak dapat feel-nya. Ya. Oke. Mana dia? Belum ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ketika kita melihat sebuah data, ya, maka kita lihat nanti mana dia? Ya, kalau enggak kita buka aja di sini. Kita buka di sini. Kita buka di mana tuh? Ya, oke, come on. Lagi buka kayaknya tadi. Mana dia? Dokumen. Oke, ini ya. Oke, ini yang train ya. Oke, mana dia? Belum nyambung. Nggak nyambung. Atau dia lagi mencoba membuka sebenarnya. Ya, oke. Oh, sorry. Gak sabar ya. Gak sabar. Ya. Apa ada katanya? Gede banget. Gak salahin. 133 enggak. Ya iyalah, biasanya lama ya. Kuat gak orange sih? Komputernya nggak kuat. Ya, ini kita terminate buat longer. Ya, oke. Oke. Seperti biasa ya. CSV ya. Saya pakai ini aja pokoknya. Apa ini? Sudah mulai terpengaruh ini komputernya. Ya, ini masih belum bisa ya. Kegedean kayaknya ya. Coba text editor masih kuat ya. Ya, sepertinya saya ngambil data yang terlalu besar. Tapi nggak apa-apa lah ya, buat jadi contoh aja. Ya, ini saya pakai text editor, kayaknya sudah bisa berhasil ya. Ini direkam kan ya? Coba saya tutupin aja, kayak ada pengaruh dari sini. Memorinya ketarik.
Ya. Oke. Kita tutup aja ini. Ya, lumayan lah. Kemudian ada datanya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini dia. Dia masih loading nih ya, masih loading. Kalau kita lihat datanya ada berapa? Banyak, ada kosong juga di sini. Ya, oke. Lumayan ya. Ini masih loading juga. Berapa? 70.000. Setengah lah 70.000. Ya, 70.000 ya. Ini kebacanya ada 70.000 data. Ya, harusnya Oracle. Harusnya Oracle masih kuat lah. Kenapa Oracle nggak kuat? 70.000 masih kecil lah ya. Oke. Ya, ini saya tutup aja. Sudah mulai. Ya, sudahlah, terminit aja dulu. Ya, oke. Ini kita bunuh dulu. Tadi berapa? 70.000 ya. Oke, itu jadi nanti ketika Anda pada akhirnya ya, Anda butuh data yang agak-agak mirip sama jurnalnya, maka salah satunya adalah mencarinya secara online, jangan nyari data sendiri ya. Nyari data sendiri ya sulit ya, kemudian ya makan waktu juga ya. Oke, kenapa laptopnya agak terganggu nih. Oke, ini saya tutup aja dulu. Ini saya tutup aja. Oke ya, kita lanjut aja. Itu tadi datanya. Jadi ibaratnya semua file itu bisa kita adalah gitu ya. Jadi nanti kenapa saya minta Anda supaya lihat-lihat jurnal seperti itu ya. Kita launch lagi Orange-nya. Saya coba sekali lagi, kemudian saya kasih waktu 2 menit ya. Apakah si Orange-nya bisa buka data sebanyak 70.000 ya. Kalau di Python nggak masalah ya. Oke, sudah muncul. Masih belum muncul. Ya, oke Mbak Dwi. Mana Orange saya? Ada Orange-nya. Oke, kita lihat. Nah, itu dia baru ada. Baru muncul Orange-nya. Ya, kadang-kadang harus sabar dikit ya. Ini masih restore unsafe from crash. Orange seem to have crashed at some point. No aja lah. Kita coba yang tadi ya. Kita coba sekali lagi, saya kasih waktu 2 menit. Kita lihat apakah Orange saya bisa kuat baca data sebanyak 70.000 data ya. Oke, kita open. Ya, anggap aja ini lagi mencoba baca ya. Baca, dia ambil datanya kemudian ditaruh di local workspace-nya dia ya. Oke, kita lanjut aja. Kita kasih waktu si Orange buat download ya. Ya, kita lanjut. Ya, tadi ya masalah
tipe data ini dipakainya nominal. Ya, jadi ada yang nominal, ada yang kategorikal, tapi sebenarnya sama ya. Nanti ada yang ordinal, kalau ordinal sepertinya nggak dipakai di sini ya. Ya, kita lanjut. Ini tadi sudah. Kemudian ya itulah. Coba ya. Masih belum angkat. Ya, kita kasih waktu. Ini kalau kita tambahin lagi bisa nggak? Nggak bisa ya, harus nunggu dulu ya. Ya, sudah. Kita lanjut aja. Masih udah jam 21.42. Kita lanjut aja. Orange correctly assume that column with gene name is meta information. Ya, seperti yang tadi saya katakan, Orange akan memperkirakan kolom-kolom atribut yang kita miliki itu apa. Di sini dikatakan Orange correctly assume that a column with gene name is meta information, ya, which is displayed in data table in column shaded with light brown, ya. Jadi nanti ada metadata, data tentang data. Kemudian it has not guessed that function. Kemudian ada informasi kedua, dikatakan bahwa atribut function, kolom function itu tidak diperkirakan benar, ya. The first non-meta column in order file in a class, ya, ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bisa dibunuh lagi. Pasti dibunuh ya. Ini kalau di lab komputer, di lab kampus, bisa lebih cepat ini ya daripada laptop saya. Ya, oke. Kita lanjut aja atau kita bunuh aja kali ya. Kenamaan. Kita kill. Ya, minta maaf lah. Minta maaf. Kita launch lagi. Gak apa-apa ya, ini hanya menunjukkan kalau kita sedang baca data, load data, kalau datanya memang besar ya, kita butuh resource yang besar juga ya, memorinya atau speed prosesornya gitu ya, itu butuh juga gitu ya, nggak masalah lah. Ya, oke, kita lanjut. Nah, maksudnya gini, tadi ketika kita sedang kita sedang upload, saya ulangi ya. Yang itu makanya dia pakainya ringan aja ya. Sorry sekali aja. Ya, kita panggil lagi. Ini ya, tadi sudah ada dalam case-nya ini. Kemudian kita pakai data table. Silakan Anda dicoba seperti ini. Nah, tadi di sini sedang menjelaskan di slide di sini. Di slide di sini dikatakan Orange correctly assume that a column with gene name is meta information. Ya, jadi siapa namanya? Ini nih yang nggak kelihatan ini. Ya, itu adalah meta information. Ya, kemudian tapi dia tidak memperkirakan function itu sebagai target ya, sebagai output. Jadi nanti kita akan merubahnya. Ya, to correct this in Orange, you can adjust attribute role in the column display below. Double click the feature label and select target instead. Jadi maksudnya adalah tidak semua tipe data yang diberikan di sini itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ini hanya adalah prediksi dari Orange-nya. Seperti ini, function ini sebenarnya adalah kalau kita klik di sini, itu adalah target ya. Jadi target di sini. Jadi tadi si Orange-nya bilang ini ya adalah meta, kelihatan kalau Anda kelihatan.
Jinnya itu udah meta, udah benar. Kemudian yang lain ini fitur udah benar, input ya, fitur itu input. Tapi function itu bukan input, bukan fitur. Dia adalah target. Target itu adalah output ya. Jadi itu cara ini kalau di sini role-nya ya, role-nya bukan tipenya, role-nya. Mungkin tipenya juga nanti bisa dirubah, nanti kita lihat. Kita apply ya, kemudian kalau kita lihat di sini tabel datanya, maka dia akan sedikit berbeda ya, karena ini adalah meta information, ini adalah target, ini adalah input. Ini hanya untuk membedakan role-nya. Ini role-nya fitur, ini role-nya metadata, ini role-nya output ya, atau target kayak gitu ya. Nah, itu cara kita mengganti role dari sebuah atribut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjut, ini sudah. Ini sudah ya, tadi ini contohnya. You can also change attribute type from nominal to numeric, using to the time and so on. Jadi kita bisa melakukan perubahan ya dari nominal to numerik ya. Nanti bisa juga disesuaikan dengan model yang akan kita gunakan. Ya, itu sudah. Orange should also assume the attribute is numeric if has. Ini adalah cara Orange untuk memprediksikan tipe data. Orange will also assume the attribute is numeric if it has several different value. Else it would be considered nominal ya. Itu bedanya numerik sama nominal atau kategorikal. Kalau ada beberapa numerik ya, itu dikatakan sebagai numerik. All other type are considered string and are as such automatically as meta attribute. Nah, ini hanya bicara tentang bagaimana cara Orange memprediksi tipe data dari sebuah kolom. Change of attribute role and type should be confirmed by clicking the apply button ya. Tadi sudah saya lakukan ya. Saya sudah melakukan apply button tadi ya di sini. Oke, itu sudah selesai. Itu bicara tentang apa? Bagaimana cara merubah role atau type di sini. Ya, apakah dia numerik? Apakah dia kategorikal? Ya, apa? Ini kalau nanti kita lihat ya. Kayak gimana Pak numerikal gitu ya, numerikal nih kayak gini. Nah, ini kalau dilihat di function, kenapa dia dikatakan sebagai apa tadi kategorikal ya? Karena ini tipenya cuma ada 3, Proteus, Reps, Ribo, cuma 3 kategori seperti ini. Tapi kalau di sini ini datanya adalah numerik tadi ya, udah jelas ya. Seperti ini walaupun ada beberapa data yang empty ya, seperti itu. Pemahaman Anda tentang load data itu penting banget ya. Jadi ketika nanti ketika masuk ke model, Anda sudah paham oh itu tipenya numerik, itu tipenya string. Karena nanti algoritma tertentu dia pakainya apa ya, walaupun di WK ada cara lagi ya, converting nominal ke macam-macam lah, tapi kita belum sampai sana. Another way to set the data role is to fit the data to the select column widget. Ya, ini ada cara lain untuk mengatur role ya. Jadi kita tambahkan widget di sini, di tengah-tengahnya namanya select column ya. Silakan dicoba. Ini kita bunuh aja. Ya, kemudian tadi namanya apa? Select column. Kita taruh di sini. Kita hubungkan lagi. Kayak gitu. Oke, next. Setelah kita gabungkan, opening select column reveal Orange classification of attribute. We would like all of attribute to be data filter, change function. Oke. Jadi ini kita double klik. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada fitur, sudah ada target ya. Tadi kan sebelumnya di sini ya. Nah, sebelumnya di sini kita bisa drag taruh di sini. Kayak gitu ya. Misalnya ini kalau kita mau jadikan target, kayak gitu. Ini cara lainnya. Ya, oke. Nanti bisa diatur-atur lagi. Ya, ibaratnya caranya seperti itu aja. Nanti di sininya dia akan sama. Jadi misalnya
Misalnya di sini saya bikin tetap sebagai fitur ya. Apply. Di sini kenapa dia masih ada di sini? Apa yang sebelumnya belum terpengaruh ya? Coba kita putuskan hubungannya dulu ya. Coba kita ambil di sini fitur. Dan kemudian di sini kan kosong ya, belum terpengaruh, belum ada apa-apa ya, kosong ya. Kemudian kita hubungkan sini, kita lihat target variabelnya sudah di sini ya. Ya sudah, berarti ini sudah benar ya. Ketika kita bawa ke sini, kayak gitu. Tapi kalau kita jadikan sebagai fitur, oke, kalau kita lihat di sini, ini ya, ini sama nih. Ini dianggapnya sebagai inputan, sebagai fitur. Nanti ada contohnya lagi. Kita bisa ngaturnya lebih detail lagi. Ya, itu satu. Jadi ada widget namanya adalah select column. Ya, select column. Wow. Sudah hampir jam 9 dan saya masih tetap belum selesai. Ya, itu gambarannya sih ya. Saya pengen Anda mulai masuk ke Orange, tapi tidak hanya memahami Orange cara menggunakannya, tetapi konsep yang ada di data science kita terapkan di sini gitu ya. Jadi ada 1-2 contoh yang bisa kita masukkan. Ya, sebelum saya lanjut, bagaimana? Ada feedbacknya? Nanti Anda bisa coba lagi ya di sini. Kalau pakai resource source-nya pakai bahasa Inggris, apakah bermasalah? Masalah Pak. Sebenarnya saya coba translate ya sama Bu Detin ini yang kelas pagi. Tapi sepertinya untuk versi bahasa Indonesianya masih perlu diperbaiki lagi lah ya. Saya udah minta Bu Detin buat translate ini ya. Oke, ya mudah-mudahan sih bisa ya. Tapi kadang-kadang suka roaming ya. Kok saya lebih suka lihatnya bahasa Inggris dan ya satu-satu lah. Ya, itu baru perkenalan di Orange-nya ya. Anda bisa coba-coba blindly gitu ya. Blindly coba langsung ini klik nyambung apa enggak. Bisa aja seperti itu ya. Atau coba baca teorinya kemudian baru coba gitu. Ya, saya lihat resource di Orange ini mungkin di YouTube saya belum ekspor banyak ya. Biasanya ada ya. Tapi saya cari di O'Reilly, saya cari di PDF Drive. Resource-nya sedikit ya. Tadi yang seperti saya sampaikan. Kita cuma dapat di sini. Ya, sudah mulai jam 10 ya. Oke. Ya, 5 menit lagi sebelum jam 10 ya. Sahur nih sebentar lagi. Ya, oke. Silakan ada yang mau kasih komen. Apakah saya terlalu detail? Apakah source-nya jangan yang bahasa Inggris? Atau terlalu pelan menjelaskannya, terlalu detail atau terlalu cepat? Silakan ada yang mau berkomentar. Mas Pak Juaryadi gimana? Bisa dipahami apa yang disampaikan? Ada beberapa poin tambahan yang selain ada slide ya, seperti tadi bagaimana get data dari Kaggle gitu ya. Kemudian ya banyak ya nanti penjelasan sedikit tentang Iris dataset ya. Mbak Kurnia Syahidah masih ada? Ada Pak. Gimana apa yang bisa dipahami yang saya sampaikan tadi? Ini berbicara tentang how to load data ya. Tapi ketika load data berarti kita tahu harus paham bagaimana karakter dari datanya ya. Karakter itu yang tadi ya, tipe datanya, kemudian role-nya ya. Kalau role kan tadi cuma ada beberapa ya. Gimana Mbak Kurnia? Bisa dipahami sejauh ini? Bisa ya. Ada Mas Haris, masih ada Mas Haris? Muhammad Haris.
Ya, udah dicoba belum? Udah diinstal Orange-nya? Suaranya kecil ya. Ya, oke. Ada siapa nih, Mbak Nur Holipah? Udah install Orange-nya, Mbak Nur Holipah? Udah, Pak. Bisa diikutin tadi? Bisa. Bisa ya. Jadi nanti bisa ngambil data dari Kaggle ya. Mas Oscar gimana? Sudah coba? Cuma saya rekam doang, Pak. Soalnya Orange saya nggak work, Pak, di ini saya, laptop saya. Oke. Ini direkam juga kok. Putih Has gimana Mbak Putih? Tadi udah nyoba ya? Mbak Putri ini yang mana nih Putri? Putri, udah Pak. Ya, jadi ini masih nyambung dengan yang minggu-minggu kemarin saya jelaskan. Sekarang kita udah masuk ke Orange ya, tapi tetap saya akan bahas 1-2 konsep secara generalnya ya. Seperti itu. Jadi nanti ketika ngerti konsepnya, implementasi Orange-nya seperti apa sih gitu ya. Ya, kita bisa membandingkan antara teknologi Python-nya misalnya, saya belum pernah coba R ya, Microsoft atau yang teknologi yang lain lah ya. Ya, oke. Kita udah ada 158 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Adit Yairsa. Mas Agus, ada yang mau ditanyakan? Terlalu lambat? Apa terlalu detail? Apa gimana Mas Agus? Udah mengharapkan sampai model kayaknya ya, Mas Agus. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, oke. Ya, ya kalau yang sudah bisa explore sendiri ya nanti ya, tapi ibaratnya saya pengen semuanya bareng-bareng gitu ya. Nanti yang bisa explore sendiri bisa sharing lagi gitu ya. Jadi yang sekarang baru bicara tentang how to load data. Mungkin lanjutnya kita bicara tentang how to pre-process ya. Masuk ke model, visualize, optimize, sampai pada cara mengukurnya ya. Cara mengukur apa namanya, apakah model itu sudah bagus atau belum. Ya, udah jam 10 lah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau enggak, saya pikir cukup. Untuk malam ini Anda sudah berkenalan sedikit tentang Orange, walaupun baru how to load data ya in Orange ya. Tapi kalau di sini masih ada beberapa uji coba yang bisa Anda lakukan ya. Ini tadi kita bisa coba kalau ini modelnya adalah regression ya. Kalau regression nanti outputnya itu adalah apa namanya ini ya, ini target variabelnya. Ini kita jadikan metadata. Ini tadi ngaturnya ya, jadi tidak semua fitur menjadi fitur. Ada fitur yang tidak kita gunakan, ada fitur yang kita jadikan meta atribut, ada yang tadinya sebagai fitur jadi target. Sesuaikan dengan model akan kita gunakan. Seperti itu. Kemudian nanti ada juga bagaimana kita baca data dari Google Sheet ya secara online gitu ya. Ini linknya saya coba nggak bisa. Coba yang lain ya. Iya, yang ini kayaknya juga kita bahas minggu depan aja ya. Ini semua saya ambil dari source yang ada di sini ya. Saya pikir masih belum terlalu sulit ya, karena kalau Anda ngikutin, saya belum menjelaskan algoritma-algoritma yang jelimet seperti SVM gitu ya. Naive Bayes bicara tentang entropi, bicara tentang probabilitas ya. Ini masih gampang-gampang aja lah. Skalanya masih speed 40 lah ya. Belum speed yang 200 gitu ya. Masih bisa ini lah ya. Ya, oke, sudah malam ya. Sudah jam 10. Ada pertanyaan? Cukup? Pak, Kalau mau tidak, tanya. monggo siapa? Pak,
Pak, kira-kira ada pertemuan kelas offline nggak Pak untuk praktek Orange ini? Sebenarnya saya juga pengen sih ya. Iya, Cuma kemarin itu yang terakhir kita harusnya offline, kemudian dijadikan semua online, ya itu masih belum dicabut gitu. Tapi sebenarnya bisa aja sih minta sebenarnya di apa namanya, di catatan awalnya itu sebelum kemarin ya, itu boleh beberapa kali offline gitu. Ada kesepakatan seperti itu. Ada aturan seperti itu. Jadi yang online beberapa kali boleh offline ya. Koordinasi PA, kemudian akademik gitu. Sebenarnya kan dari awal saya ketika mata kuliah ini saya pengennya selalu offline ya. Ketika di minggu keberapa itu ada sedikit inilah, ya sudah saya bikin online, tapi nanti mungkin bisa aja minggu depan sebelum UTS atau berapa kali setelah UTS kita lakukan apa namanya offline, bisa sih. Di aturan awalnya bisa gitu loh, tapi yang aturan terakhir update itu ya yang teori apa namanya masih online. Ada satu mata kuliah yang online tapi saya minta jadi offline ya, Business Intelligence angkatan 18 itu bisa ya. Saya minta izin ke prodi arah ICT gitu ya. Tapi itu memang full di lab gitu ya. Tadinya online jadi offline. Secara ini bisa Mbak Putri ya, lebih enak ya, kita lebih apa namanya? Lebih bisa dilihat mana errornya gitu ya. Ya, oke, ada lagi selain Mbak Putri. Jadi bisa Mbak Putri mungkin kita adakan setelah UTS ya 1-2 kali praktek Orange di kampus. Bahkan kalau bisa kita pinjam labnya aja sekalian ya, kalau ada yang kosong ya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Kalau malam memang agak rame, masalahnya itu aja. Ya kalau nggak bawa laptop masing-masing gitu ya. Bisa menjawab pertanyaannya Mbak Putri? Iya, bisa Pak. Ya, oke, yang lain? Makasih ya. Cukup? Kalau ada yang mau gini ya, saya minta maaf ada beberapa yang WA saya ya, tapi belum saya explore ya. Jawaban saya belum memuaskan mungkin ya, karena saya belum sempat explore ya. Saya belum coba. Kalau secara teori ya bisa di Python bisa gitu ya. Tapi kalau di Orange kalau belum saya coba langsung saya nggak bisa jawab. Itu bisa. Harusnya bisa, tapi nanti caranya gimana gitu. Apa perlu pakai script gitu ya? Apa kita perlu scriptnya langsung atau yang visualnya ada juga ya, seperti itu ya. Jadi saya minta maaf kalau masih belum bisa saya jawab ya, belum sempat saya jawab. Cukup ya. Nanti silakan kalau ada WA silakan, nanti kalau saya pikir saya bisa balas ya saya jawab, tapi kalau belum berarti memang saya belum sempat coba aja gitu ya. Gitu ya. Cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Berapa orang yang masih ada? Mas Aditya masih ada kah? Aditya? Mas Agus masih ada? Hadir Pak. Oke, siap. Mas Alia, Mbak Alia masih ada? Mbak Angelina? Masih Mbak Pak. Ayu? Mbak Dwi? Mbak Fatimah Fastrata? Ferry Maulana Ibrahim? Hengki masih ada Mas Hengki? Iya, Juwariadi masih ada Pak? Iya Pak, masih. Naufal? Nabila Ana, Nur Asia, Nur Holipa, Oscar, Putri Ahas, Putri Nurhaliza, Siska. Oke ya. Jadi ini masih inline dengan project yang akan kita kerjakan ya. Ini masih lanjut, masih bagian dari project yang akan kita gunakan. Kita sudah masuk bagaimana kita load data gitu ya. Jadi nanti Anda pikirkan ini kalau jurnal kayak gini, datanya kayak gimana ya. Mungkin nanti datanya agak sedikit beda gitu ya. Ya sudah cukup. Pak. Selesai. Iya. Satu lagi Pak. Ya. Jurnalnya kan 2. Itu kan datasetnya juga harus 2 gitu. Inline juga. Saya kan baru dapat datasetnya, jurnalnya baru 1 sih. Iya. Harusnya 2 ya. Nanti coba dulu kalau udah dapat 1 ya minimal 1 lah. Kalau bisa 2 bagus. Karena kan nanti pada akhirnya kita mau bikin itu ya, portofolio itu ya. Jadi kalau portofolio cuma 1 dan 2 kan bagusan 2 gitu ya. Tapi kalau 1 aja belum dapat ya 1 aja dulu. Nanti kalau dapat 1 tambah lagi gitu. Mas Agus
itunya udah ini ya, datanya sudah dapatnya dari mana? Dari Kaggle apa dari source yang dari jurnalnya? Itu saya dapat dari itu sih situs, cuma dia nyambungnya ke Kaggle juga. Iya, betul. Banyaknya Kaggle. Oke, cukup ya. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat liburan besok kalau yang sudah libur ya. Kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.